A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda ma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita pagi ini sudah sampai pada surat Al-A'raf ayat 30. Tadi ada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Zamakhsyari rahimahullah. Siapa Imam Zamakhsyari itu? Beliau adalah seorang mufassir yang termasuk aliran rasionalis ya. Beliau berasal dari Zamakhsyar, itu isim makan, tempat kelahirannya. Imam Jarullah Az-Zamakhsyari mengarang satu tafsir namanya Al-Kasyaf an haqa'iqi ghawamidit tanzil wa uyunil aqawil fi wujuhit ta'wil. Satu set 4 jilid terkait dengan mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Jadi di sini ada usaha sebetulnya. Makanya dalam tinjauan ilmu kalam ya, teologi Islam itu ada aliran yang namanya Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu satu aliran yang berpaham bahwa segala usaha itu ditentukan oleh manusia sepenuhnya, lepas dari campur tangan Allah Ta'ala. Kalau Jabariyah, seluruh usaha itu sudah ditakdirkan dari Allah dari sana, lepas dari campur tangan manusia. Tetapi dalam konsep Islam secara tauhid yang benar itu adalah harus ada usaha, tidak boleh berpasrah pada nasib ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat tidak senang ketika orang tidur saja sepanjang hari di masjid. Pernah diambilkan pecut oleh Sayyidina Umar. Dipecut. Kamu ini punya anak, punya istri, bagaimana kamu mau menghasilkan uang kalau kamu tidak bekerja? Akhirnya disuruh, pergilah kamu ke pasar atau carilah kayu di tengah hutan. Dengan kayu yang kamu cari itu kamu bisa menghidupi diri, menghidupi keluarga, jual ke pasar. Hasil jualannya merupakan penghasilanmu. Itu bisa memberikan nafkah untuk keluargamu. Lalu Sayyidina Umar memberikan sebuah hadis mengenai manusia itu diberi dua potensi, akal dan gharizah atau insting naluri. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr tadu khimasan wa taruhu bitanan. Tirulah filsafat burung. Burung itu di pagi hari dia temboloknya dalam keadaan kosong. Khimason itu tembolok dalam keadaan kosong. Dia pergi mencari makan itu, mematuk sana sini ya. Kemudian di senja hari temboloknya sudah berisi penuh dengan makanan. Lalu dia pulang ke sarangnya untuk memberikan makan kepada anak-anaknya yang menetas, yang sudah lahir itu. Jadi di sini ada konsep usaha, Pak. Usaha itu harus maksimal, setelah maksimal baru tawakal kepada Allah. Jadi Allah menciptakan muslim, kafir. Kafir itu tidak semerta-merta lalu begitu saja. Harus ada usaha untuk bisa membedakan hak dan yang batil. Makanya Nabi Muhammad membawa syariat ya. Ya yukhrijuhu minadh-dhulumati ilan nur, dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang. Itu harus ada usaha. Kemudian tadi ada ayat kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, artinya tidak membawa dosa waris atau dosa warisan dari manapun. Nah, inilah yang bedakan agama Islam dengan agama Nasrani. Kalau agama Nasrani, bayi lahir itu sudah membawa dosa, Pak. Dosa siapa? Bukan dosa orang tua, tapi dosa warisan dari Adam dan Hawa itu. Mereka diusir dari surga karena dosa-dosanya. Lalu anak cucunya gak mewarisi dosa waris itu. Nah, agar dosa waris itu tertebus, dia harus mengakui juru selamat dunia yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Konsep ini ditolak oleh Islam. Kemudian orang tuanya yang akan menjadikan agama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ini perlu ada diskusi khusus karena begini, Yahudi itu adalah ras dan agama. Orang-orang yang tidak berdarah Yahudi tidak bisa masuk agama Yahudi. Itu lalu muncul penampilan yang dimaksud adalah pemikiran agama Yahudi, Pak, bisa masuk. Seperti Zionisme ya. Jadi dan sebagainya itu.
Jadi Majusi, jadi begini, semua yang hanya diterima oleh Allah adalah Islam ya. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang terjamin keselamatannya di dunia sampai akhirat ya. Barang siapa dalam Al-Imran 185 itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan ya fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam ya, tidak akan diterima di sisi Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi tidak benar orang yang beranggapan bahwa semua agama sama, semua agama masuk surga. Itu tidak, itu kesesatan berpikir. Membenarkan yang benar adalah benar, membenarkan yang salah adalah benar, menyalahkan yang benar adalah salah, Pak. Jadi dalam Al-Quran ada jaminan, Pak, hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berbahagialah mereka yang mendapat taufik hidayah, dan harus ada usaha maksimal dari dirinya sendiri supaya kita mendapatkan petunjuk yang benar dan sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab setiap amal, man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amal yang tidak sesuai dengan aturan syariat kami, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah sebagai figur keteladanan ya. Beliau adalah pemimpin yang utama, yang sempurna ya. Segala amal-amal yang dikerjakan di dunia itu harus sesuai dengan aturan yang dibawa oleh beliau selaku nabi terakhir ya, al-awwal wal akhir. Al-awwal awwalu may yadkhulul jannah, Nabi Muhammad. Nabi pertama yang masuk surga Nabi Muhammad. Al-akhir akhirul anbiya. Tidak ada nabi yang muncul setelah beliau, baik nabi yang membawa syariat atau yang tidak membawa syariat, karena pintu kenabian setelah Nabi Muhammad ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rezeki dan waktu. Aqulu ma tasma'una, adanallahu ayyakum. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.